Assalamualaikum, selamat malam Pak Dik-Dik, Reftika. Malam, Mbak. Sudah dicoba share PPT-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita telah sesuai dengan permintaan dari Reptika Lestari ya. Hari Iya, ini Pak. Indonesia Bikin School mengadakan seminar proposal ya, dari masa bimbingan saya gitu. Jadi Reptika ini saat ini pegawai OJK Pekanbaru. Jadi semester ini ada 4 orang OJK yang saya bimbing, 3 S2 sudah lulus ya, 3 itu OJK. Yang keempat nih si Ritika ini S1. Dia telat karena pekerjaan ya. Kalau sudah selesai ini, kalau tiap minggu datang saya selesai. Kalau sering nggak datang ya telat juga. Jadi angka tahun kemarin itu banyak sekali dari OJK masuk ke IBS. Mudah-mudahan dengan lulus 3 orang anak S2 OJK, ini nanti 3 nyusul ya. Amin, Pak. Mudah-mudahan bisa dari OJK-nya bisa bertambah yang kuliah di Indonesia Bikin School. Amin, Pak. Untuk itu kami ucap terima kasih atas kedatangan dari Pak Dr. Muklis, Pak Didik, Pak. pada Maaf terlambat Pak, baru datang ya, Pak, tadi habis ngajar. pada malam ini ya. Ya Pak. Untuk itu si Tika akan membuatkan proposal skripsinya berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau sebelum dan masa COVID. Ini sesuai dengan bidang pekerjaannya yang mengawasi BPR ya, Tika. Iya, Pak. Jadi ini pekerjaan si Tika sini di OJK Pekanbaru. Jadi memang pekerjaannya sibuk sekali, jadi ketemu satu agak susah ya. Jadi untuk itu kepada Tika dipersilakan presentasi dari 15 menit, nanti kita mintakan masukan dari Pak Dr. Muklis dan Pak Didik. Silakan Mbak Tika. Iya, Bapak. Terima kasih sebelumnya, Pak, karena sudah selalu mengingatkan saya juga, Pak, untuk selalu ingat bimbingan. Karena saya juga alhamdulillah, lagi menghitung hari untuk lahiran juga, Pak. Iya. Oh, ya. Anak pertama ya? Anak kedua, Pak, Oh, alhamdulillah. anak kedua, sorry. Ah. Lupa terus anak kedua. Ini aturannya HPL-nya tanggal 19, cuman sampai sekarang aturannya hari ini kontrol sih, Pak. Cuman udah bilang ke dokternya besok jadinya. Izin saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sparta selaku dosen pembimbing saya, Bapak Muklis selaku pembahas 1, dan Bapak Didik selaku pembahas 2 untuk seminar proposal saya pada malam hari ini. Untuk proposal skripsi saya yaitu berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai dengan 2022. Dengan saya sendiri Reftika Lestari, program studi akuntansi. Yang akan saya paparkan pada malam hari ini yaitu dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitiannya. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang kenapa saya tertarik untuk mengambil judul ini, yaitu pandemi COVID-19 yang telah membawa dampak bagi perekonomian Indonesia serta menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran pada setiap aspek kegiatan manusia, bahkan dalam dunia perbankan.
Peranan penting bank dalam pertumbuhan perekonomian pada suatu negara dengan fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Salah satunya yaitu keberadaan Bank Perkreditan Rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank umum. Selanjutnya, pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus dampak COVID-19. Peraturan ini memberi perintah kepada perbankan agar memberikan relaksasi keringanan pada para debiturnya dengan cara memberikan penurunan suku bunga, memperpanjang jangka waktu pinjaman, pemotongan tunggakan pokok dan bunga, memberikan tambahan fasilitas pinjaman dan atau mengkonversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Selanjutnya, LPS menyampaikan dampak dari wabah virus corona ini atau COVID-19 membuat banyak BPR yang berstatus gagal karena masalah yang sudah terlalu berat. Menurut data OJK, KAR BPR bisa minus 200% sampai dengan 300%, yang artinya sudah ada kerugian yang cukup besar. Untuk BPR, recovery rate-nya sangat rendah, dan dalam situasi seperti sekarang ini banyak yang gagal karena kegiatan bisnis tidak menguntungkan karena banyak program pemerintah yang menjadi saingan BPR. Selanjutnya, berikut grafik terkait dengan rata-rata KAR BPR yang ada di Provinsi Riau. Dari grafik menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 pada KAR BPR di Provinsi Riau. Namun masih di atas ketentuan 8%, sehingga kekuatan modal yang ada pada BPR masih stabil karena mampu mendanai kegiatan operasionalnya dengan modal yang dimiliki, juga mengindikasikan kemampuan bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ini adalah NPL dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Terlihat dari grafik menunjukkan bahwa perkembangan NPL yang terjadi mengalami peningkatan setelah adanya COVID-19 dikarenakan adanya pemberlakuan PSBB pada pertengahan Maret 2020 yang telah meningkatkan kredit bermasalah atau NPL pada perbankan khususnya pada BPR yang notabene-nya pendapatan kinerja keuangan dari peminjaman nasabah UMKM sehingga meningkatkan kembali rasio NPL perbankan seiring berkurangnya kegiatan perekonomian. Peningkatan rasio NPL tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank tergolong tidak sehat karena dari aturan Bank Indonesia bahwa NPL yang sehat yaitu kurang dari 5%. Fenomena yang terjadi yaitu ketidakstabilan kinerja keuangan BPR di Provinsi Riau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti permodalan, rentabilitas, dan pandemi COVID-19. Isu yang terjadi yaitu yang pertama dari KAR, menurut Narayana 2019 membuktikan bahwa KAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarmawanti dan Pramono 2017 yang menunjukkan hasil bahwa KAR berpengaruh negatif terhadap ROA. Negara dan Natalia tahun 2016 membuktikan bahwa KAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Untuk isu kedua, NPL. Barua 2021 menemukan terjadinya peningkatan NPL selama pandemi COVID-19, penurunan pendapatan bank yang menyebabkan penurunan KAR. Hasil sejalan juga ditemukan oleh Fitriani 2020 dan Surya dan Aisyah 2020. Di sisi lain, penelitian Sutrisno 2020 dan Ilhami dan Tamrin 2021 tidak menemukan adanya perbedaan NPL pada perbankan syariah di Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Ras Al-Kari dan Tamima Alam 2019, Subandi dan Imam Ghazali 2013, Dini Attar Islahuddin dan M. Sabri 2018, serta Dwi Agung Prasetyo dan Niputu Ayu Darmayanti 2015 mengatakan NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya terkait dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh KAR terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai dengan 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai dengan 2022.
Yang ketiga, bagaimana pengaruh KAR dan NPL terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai dengan 2022. Selanjutnya terkait tujuan, yang pertama untuk menganalisis pengaruh menganalisis pengaruh KAR terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai dengan 2022. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai dengan 2022. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh KAR dan NPL terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai 2022. Terkait dengan manfaat penelitian untuk teoritis, untuk mengetahui bukti empiris seberapa berpengaruhnya COVID-19 terhadap kinerja keuangan perbankan. Yang kedua, untuk praktis, bagi penulis mendalami penerapan teori, bagi dunia akademis sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Bagi manajemen bank, gambaran mengenai penyaluran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagi stakeholder, menambah wawasan baik investor dan nasabah atau debitur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR. Dan bagi pemerintah serta otoritas masukan untuk dalam penyempurnaan kebijakan maupun peningkatan pengawasan. Selanjutnya terkait dengan landasan teori. Yang pertama yaitu agensi teori yang merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan prinsipal dengan agen. Teori keagenan ini membuat sebuah model mengenai suatu hubungan kontraktual antara manajer agen dengan pemilik atau prinsipal. Yang selanjutnya signaling teori, mengumpulkan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Selanjutnya mengenai BPR. BPR adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya terkait dengan kinerja keuangan. Kemampuan yang dicapai suatu perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu disebut dengan profitabilitas. Rasio ini juga memberikan gambaran tentang tingkat kemampuan manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara efektif. Dalam pengukurannya, profitabilitas diukur melalui return on asset atau ROA, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, dan ROE, yaitu yang bertujuan untuk mengukur pengembalian dari pemegang saham suatu perusahaan. Selanjutnya, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE, karena menurut Hakim dan Rafsanjani 2016, Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat, sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan. Berdasarkan SEOJK nomor 10 tahun 2014, cara untuk mengukur ROA adalah sebagai berikut. ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Selanjutnya, KAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi KAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Dengan rumus, KAR sama dengan modal bagi ATMR kali 100%. Selanjutnya, NPL merupakan rasio untuk mengukur besarnya risiko kredit bermasalah pada suatu bank yang diakibatkan oleh ketidaklancaran dalam pembayaran pokok pinjaman yang dilakukan oleh pihak nasabah, sehingga kinerja bank menurun dan menjadi tidak efisien. Dengan rumus, perhitungannya NPL sama dengan total NPL dibagi total kredit dikali 100%. Dan dalam penelitian ini saya menggunakan variabel kontrol, dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan LDR. Ukuran perusahaan di mana sebagai suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, lot size, nilai saham, dan lain sebagainya.
Yang kedua, LDR, rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar sumber dana pihak ketiga yang umumnya jangka pendek digunakan untuk membiayai aset yang tidak liquid seperti kredit. Berikut kerangka penelitian yang dalam proposal skripsi saya, yaitu ada 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh KAR terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai 2022. Kedua, terdapat pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai 2022. Ketiga, terdapat pengaruh KAR dan NPL terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2017 sampai 2022. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk objek penelitian, penelitian ini membuktikan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Untuk populasi, dalam penelitian ini adalah keseluruhan BPR konvensional di Provinsi Riau yang berjumlah 28 BPR. Untuk sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah BPR konvensional di Provinsi Riau yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian dengan kriteria sebagai berikut. BPR yang telah terbentuk dari sebelum tahun 2017 sampai 2022. Yang kedua, BPR konvensional yang terdaftar dalam statistik perbankan yang dipublikasikan dalam situs resmi OJK. Dan yang terakhir, BPR konvensional yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2017 sampai dengan 2022. Berikut daftar BPR yang ada di Provinsi Riau. Untuk metode pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu dan seksi silang. Sumber data dari penelitian ini adalah diperoleh dari data sekunder. Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung telah dipublikasikan dan bersumber dari laporan keuangan tahunan BPR konvensional yang diperoleh melalui website bank masing-masing dan publikasi laporan keuangan yaitu website OJK www.ojk.go.id dan data yang digunakan adalah data laporan keuangan dari tahun 2017 sampai 2022. Metode analisis data dalam penelitian ini merupakan metode statistik yang dibantu dengan menggunakan software eFuse. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel. Kemudian akan dilanjutkan analisis data yaitu metode statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Oke, terima kasih Tika atas presentasinya. Untuk itu kita mintakan kepada Bapak Mukis, Pak Didik untuk memberikan masukan atau sesuatu yang masih perlu dipertanyakan kepada Tika. Karena tidak mengerti maksudnya, silakan aja. Pada Pak Mukis, Pak Didik, silakan. Mungkin Pak Mukis dulu, Pak. Saya dulu ya, Pak. Iya, ya, Pak. Silakan, Pak. Jadi Revtika, Pak, ini saya rasa ini penting sekali untuk diteliti, relevan lah gitu ya. Dan Anda sendiri itu memang bertugas di sini gitu ya, iya Pak. pengawas BPR. Iya Pak. Pengawas BPR. Nah, saya sarankan dalam penulisan ini dimasukkan peran Anda sebagai pengawas. Itu kan Anda itu kan lebih tahu tentang kondisi BPR dibanding yang Anda kutip semua itu. Ini kan Anda mengutip banyak sekali itu kan, si Anu lah bilang begini, si Anu bilang begini, si Anu bilang begini. Padahal pengetahuan Anda tentang BPR apalagi BPR di Riau itu jauh lebih bagus daripada pengetahuan yang Anda kutip itu. Ya, dan saya nggak melihat bagaimana pengetahuan Anda, kompetensi Anda sebagai pengawas BPR masuk ke sini. Gitu. Ya, jadi itu saya minta ditambahkan pengalaman Anda, apa yang Anda tahu tentang BPR itu ada di sini gitu loh. Jadi Anda jangan hanya mengutip dari sana, mengutip dari sini, padahal Anda punya knowledge yang sangat berharga buat pembaca riset ini gitu.
Kalau Anda kutip sana, kutip sini, semua orang juga bisa gitu kan. Tapi kalau yang mendalami BPR itu nggak semua orang bisa. Gitu. Jadi pengetahuan yang sumbernya dari peran Anda sebagai pengawas BPR itu nggak semua orang punya. Nah itu saya sarankan untuk dimasukkan di mana itu. Jadi ada lah Anda ceritakan gitu kan. Misalnya BPR tuh seperti ini loh. Pemiliknya tuh seperti ini. Pasarnya tuh seperti ini. Gitu loh. Ya dari tadi ada berapa BPR itu? Ada 28 BPR, Pak. Nah, Yang 28 konvensional. BPR. Pasti itu kan Anda kenal itu kan mereka kan. Kenal, Pak. Nah, pasti kenal gitu kan. Pemiliknya tuh karakternya seperti apa. Dia landingnya bagaimana di sektor apa gitu kan. Itu Anda ceritakan gitu loh. Ya, di depan ya waktu latar belakang gitu kan. Oh, iya, baik, Pak. Ya, kemudian di bab 2 mengenai teori Anda masukkan itu. Ya, sehingga ini jadi hidup gitu. Ya. Jadi hidup skripsi Anda ini gitu ya. Iya, Pak. Justru kita ini senang merekrut mahasiswa berasal dari BPR, dari bank, dibanding yang fresh graduate itu justru karena itu. Supaya kita dapat skripsi yang kualitasnya benar-benar berasal dari lapangan gitu. Dan orang yang benar-benar tahu tentang BPR. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi nanti itu dari 28 itu Anda kelompokkan misalnya yang kelompok kayak gini nih, pasti Anda punya cara mengelompokkan waktu Anda ngawasi itu. Punya, Pak. Ya nggak? Ya kan punya cara gitu. Nah itu nggak ada tuh orang literatur manapun nggak ada itu, kan? Nah tapi kalau Anda waktu mengawasi 28 BPR, pasti kan itu nggak Anda lakukan satu persatu, pasti Anda kelompokkan nih. Misalnya 5 ini nih karakternya seperti ini. Nah cara ngawasinya tuh begini gitu kan. Karnya tuh seperti ini. Dia itu memberikan kreditnya tuh sektor apa sih gitu kan. Iya, Nah Pak. terus ada yang sektor apa yang 5 lagi apa. Anda kelompokkan tuh 24 itu lalu Anda ceritakan gitu kan. Ya itu sangat bagus gitu ya. Iya, Pak. Nah misalnya kemacetan sebelum pandemi, sesudah pandemi, melonjak itu karena apa gitu kan. Tadi Anda bilang karena persaingan dengan pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat karena ekonomi lesu, mungkin program apa namanya PEN itu ya, terus program apa PEN itu perbaikan ekonomi nasional atau apa itu? Iya, PEN, Pak. Nah, itu kan memang program pemerintah supaya ekonomi itu nggak terpuruk sama parah karena memang pertumbuhan ekonomi kita minus, kan harus dibangkitkan gitu kan. Nah, padahal orang yang biasanya butuh kredit ke BPR jadi nggak minta kredit ke BPR karena dia dapat bantuan dari pemerintah, kan yang Anda maksud gitu kan. Iya, Jadi benar. BPR bersaing dengan bantuan pemerintah gitu kan. Iya. Nah, itu yang seperti itu bisa diuraikan gitu. Sehingga ini bagaimana ininya gitu ya. Tapi Iya, kita baik, nggak Pak. bisa nyalain pemerintah. Pemerintah kan harus melakukan itu fungsinya sebagai pemerintah, sebagai counter cyclical. Kalau ekonomi hancur ya dia harus membangkitkan kan. Iya, Pak. Kemudian tadi di model itu saya bingung. Tadi LDR itu masuk di mana sih? Di yang variabel kontrolnya, Pak. Oh, tapi kok di modelnya cuma size saja tuh? Di modelnya ya, Pak ya. Ya model cuma size doang. Cuma size doang di bagan ya. Tadinya Anda bilang yang ini LDR ya, Pak. itu ya itu Tambahkan, variabelnya Bang. size saja. Tambahin aja. Padahal satunya Koma, gitu. apa lagi tadi? Koma apa tadi? LDR ya? LDR, Pak. Nah, ini ya. Ini kemudian saya minta Anda menjelaskan cause effect relationship-nya gitu. Ya, Efek relationship ya, Pak ya. hubungan sebab akibat antara modal sama ROA itu bagaimana sih? NPL ke ROA itu hubungannya gimana? Jadi jangan sekedar Anda
penelitian si ini, dia meneliti hubungan ini sama ini, maka saya juga, gitu kan? Ya. Nah, si ini meneliti hubungan ini sama ini, cuma kadang-kadang positif, kadang negatif, maka saya juga meneliti lagi. Tapi pengalaman Anda sebagai pengawas itu gimana? Gitu? Ya, bank-bank yang NPL-nya tinggi itu BPR yang kayak apa sih? Ya, kan di situ kan Anda punya daftar NPL 24 bank itu kan 28 bank itu Anda punya kan? Punya, Pak. Nah, punya 28 bank ini periodenya berapa tahun nih? 4 tahun ya? Yang dipakai 3 tahun sebelum dan 3 tahun Oh, 6 sesudah. tahun berarti. 6 6 tahun. tahun nih berarti, Pak. Nah, 6 tahun lalu kan Anda bisa lihat gitu ya. Yang NPL-nya tinggi itu BPR yang seperti apa sih? Ya. Yang NPL-nya rendah itu yang NPL yang seperti apa? Apa segmen kreditnya atau apa namanya kehati-hatian ekonominya, Pak, ya. sektor ekonominya atau kehati-hatiannya Nah, yang membuat dia beda NPL-nya itu coba Anda ceritakan gitu sebagai Anda pengawas pasti tahu itu kan. Nah, itu yang kita pengen tahu gitu. Kemudian tadi ya, kenapa kok KAR ke ROA? Kenapa gitu ya? Harus ada uraian teorinya. oh iya, Apakah karena BPR yang KAR-nya kuat, akan berani lending besar gitu kan? Iya. Nah, berarti kalau KAR-nya kuat, LDR-nya tinggi gitu kan? Kalau LDR-nya tinggi, ROA-nya tinggi gitu kan? Nah, ini saya nggak nemu penjelasan Anda kenapa kok LDR jadi kontrol variabel gitu. Oh iya, Pak, nanti saya Ya, coba coba lagi. dipikirkan itu. Anda pengen tahu hubungan KAR ke ROA dengan mengontrol LDR. Kenapa gitu kan? Ada apa dengan LDR? Apakah hubungan LDR dengan ROA ini memang sudah demikian jelas gitu ya? Gitu. Padahal Jelas. LDR itu kan bisa terlalu rendah, ROA itu kalau LDR-nya rendah, ROA itu kan rendah. Tapi kalau LDR itu tinggi, ROA itu bisa tinggi, bisa juga turun dia. Karena kalau LDR yang terlalu tinggi, itu kan menimbulkan risiko likuiditas kan. Iya. Ya kan misalnya LDR-nya 110% misalnya gitu. Nah, itu memang dia landingnya gencar sehingga ROA-nya bisa naik. Iya. Tapi dia mungkin akan kesulitan likuiditas. Nah, sehingga dia mungkin harus cari pinjaman-pinjaman dengan bunga tinggi, interbank atau dia cari pinjaman dengan biaya bunga yang tinggi sehingga ROA-nya bisa jadi turun. Nah, jadi hubungan antara LDR ke ROA ini, saya nggak melihat alasan yang konkret gitu. Kenapa LDR ini jadi kontrol variabel? Terus tadi kenapa kok KAR ke ROA? Itu juga penjelasannya mestinya begini, kalau KAR-nya tinggi, maka perusahaan ini, bank ini menjadi lebih berani ekspansi ATMR. Ya enggak? Iya, Benar Pak. enggak? Karena ATMR itu kan di bawah dia kan. Karena Iya. itu kan modal dibagi ATMR. Kalau KAR-nya tinggi, maka dia berani meningkatkan ATMR. Iya. Nah, kalau peningkatan ATMR itu tentunya kalau dia lakukan dengan prudent memberi kredit, maka ROA-nya akan naik, gitu kan? Nah, logika seperti itu hendaknya ada di bab 2 gitu loh. Oh, iya baik, Pak. Ya, di bab 2 hendaknya ada tuh logika seperti itu, ya. Ya. Iya, oke, Logis Pak. nggak tuh? Logis nggak tuh? Logis, Pak. Gitu kan? Jadi kalau bank itu KAR-nya misalnya 45% misalnya. Nah, padahal KAR itu kan modal dibagi ATMR. Nah, padahal dituntutnya tadi Anda bilang 8%. Oh, berarti kan berani dong gedein ATMR gitu kan. Yang gedein ATMR berani. Nah, padahal ATMR itu kan meningkatkan potensi pendapatan bunga. Nah, kalau pendapatan bunga naik berarti kan ROA nanti akan naik gitu kan. Nah, tapi kalau NPL-nya tinggi jadinya bisa kemakan itu kan. Benar, Pak. Tergerus modalnya. Enggak, pendapatan bunga bersihnya bisa kemakan sama
Iya. beban CKPN sehingga beban BPAP kalau di beban BPAP. beban PPAP sehingga nanti ROA-nya akan turun juga gitu kan. Iya benar. Nah, itu logika semacam itu hendaknya dibangun di bab 2 gitu. Oke, Ya. Kalau size ini sih ya memang size itu kalau di bank-bank umum size itu memang berpengaruh ke ROA ya. Misalnya seperti bank dengan aset 1.000 triliun sama bank dengan aset 300 triliun itu biasanya standar ROA-nya beda gitu. Ya, kalau kita lihat bank-bank dengan 1.000 triliun misalnya seperti bank-bank buku 4 itu ya. Itu KBMI 4 itu kecenderungannya ROA-nya tinggi di atas 1,5 gitu ya. Kenapa? Karena dia bank gede. Kalau gede itu kan untuk biaya yang sama kadang-kadang ngasih kredit 1 triliun sama 100 miliar effortnya sama aja gitu kan. Padahal dari 1 triliun itu kan pendapatannya jauh lebih tinggi daripada 100 miliar. Jadi size itu memang berpengaruh ke ROA sih. Nah gitu loh. Kalau size berpengaruh ke ROA itu oke. Jadi ya size sebagai control variable. Tapi kalau LDR coba dijelaskan gimana gitu ya. Iya Pak. Nah itu oke. Iya Pak. Kalau NPL saya rasa sih jelas itu berpengaruh ke ROA karena dia berpengaruh ke laba kan. Iya benar Pak. Nah seperti itu ya. Jadi saran saya Anda jelaskan logiknya. Anda manfaatkan posisi Anda sebagai pengawas BPR. Kok tahu banget gitu loh. Tahu banget sehingga Anda bisa cerita sesuai dengan pengalaman Anda sebagai pengawas BPR. Ya itu aja Iya Pak. supaya skripsinya jadi bagus. Oke, itu Iya saran Pak. saya ya. Saran saya itu Makasih ya. ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muklis atas masukannya. Mungkin dapat saya singkat ya, saya sampaikan secara singkat. Pertama, si Tika harus menjelaskan ya fenomena atau kejadian praktek ya yang harus dijelaskan di dalam latar belakang mungkin ya. Ya sebagai seorang pengawas tentu saja mengetahui bagaimana kinerja BPR, dampak turun pengaruh seperti apa dan kenapa gitu. Dan juga nanti di bab 2 ya bisa jelaskan waktu menyusun hipotesis ya. Ya. Jadi hipotesis kan ada logika teori. Ada dua unsur dijelaskan sebelum hipotesis, logika teori sama penelitian sebelumnya. Ya. Nah, logika teori itu yang disampaikan Pak Muklis tadi seperti misalnya kenapa sih LDR itu berdampak kepada kinerja itu dangkal ya, dan juga NPL gitu. Mungkin dalam praktek sehari-hari kita lebih tahu itu ya. Ya. Tahu dan Itu dia. ya. Karena di teori kadang-kadang hanya implisit aja ya, tidak jelas ya. Jadi ruang untuk jelaskan itu pada saat nanti di logika teori di hipotesis sama latar belakang. Dan juga nanti di bab 4 ya. Bab 4 itu penting sekali itu. Itu analisis hasil yang bedakan antara penulis yang kayak pengalaman praktik sama penulis yang tidak praktek ya. Itu analisis hasil sama implikasi itu yang harus membedakan ya. Itu yang saya dengan Pak Muklis tadi. Mudah-mudahan bisa dicapai dan ini saya khawatir sama etika nih kalau terlalu banyak kita bermasukan takutnya melahirkan hari ini nih malah. Wajahnya udah pucat dia mau kayak mau melahirkan aja nih. Ada habis langsung ke rumah sakit ya. Besok Pak. Oh besok, enggak malam ini langsung. Jangan dulu. Kayaknya udah Waduh. diwanti-wanti Pak. Tunggu selesai dulu semproyana. Iya, makanya hati-hati juga kami ini nguji si masukan nih. Gak apa-apa Oke, Pak. silakan. Ya, silakan Pak Didik, silakan. Berikutnya Pak Didik. Oke, makasih Pak Sepata. Oke, makasih. Halo. Iya Pak.
Oke, kebetulan saudara saya. Itu kamu kan definisi-definisi itu kan kamu kerja di mana sih? Di OJK, Pak. Sebagai pengawas bank Iya, Pak. di OJK. Oke. Nah, kamu kan di sana ada BPR tuh ya. Kamu definisi di BPR, kamu balikin aja lah ke undang-undangnya deh, kutipnya ya. Di undang-undang perbankan kan ada tuh yang maksud BPR itu apa ya. Kamu langsung aja ke sumbernya yang paling utama kan di undang-undang perbankan tuh ada tuh definisi itu ya. BPR. Terus yang kedua, kamu kan ngutip ada kutipan tulisan Pasparta, tulisan siapa macam-macam banyak tulisannya ya, yang kamu kutip di daftar pustaka itu, kamu sertakan DOI-nya ya, kamu sertakan DOI-nya karena kalau nggak sertakan DOI-nya nanti si tesnya tidak akan jalan ya. Jadi kamu kutip siapapun, DOI-nya kalau nggak ada DOI-nya nggak apa-apa, kalau ada DOI-nya dicantumkan. Kalau saya itu aja cukup ya. Jadi yang pertama tuh definisi perbankannya keambil dari undang-undang perbankan. Yang kedua, cara pengutipan, cara penulisan daftar pustaka diperbaiki sertakan dengan DOI-nya kan, kalau bisa ya. Cukup ya. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Pak Didik. Ya. Bagus Pak Didik ini nggak panjang-panjang nanti melahirkan nanti kita. Wah, Pekanbaru itu gimana kabarnya tuh yang tempat ngopi tuh? Yang mana, Pak? Itu loh yang tempat ngopi yang rame banget orang ngopi tuh. Apa namanya tuh? Di sini udah kebanyakan coffee shop, Pak. Enggak, itu kayak ruko gitu. Ruko besar tapi orang sebelum berangkat kantor ngopi dulu di situ. Apa itu namanya tuh? Kim Teng, Pak. Nah, apa namanya? Kim Teng. Kim Teng, ya benar. Apa tuh Tim Teng? Tempat ngopi, Ada, Pak. Pak, apa kayak kopi tiam gitu, Pak. Tapi Kopi minuman. sarapan, banyak makanan Hmm. sarapannya gitu, Pak. Hmm. Nanti kalau Tapi di Bapak kesini Pekanbaru, kita ajakin lah ke sana, Pak. tapi di Wah, Pekanbaru itu itu di mana-mana jual makanan ya, luar biasa kotanya. Banyak, Pak, kuliner Iya, di Banyak iya. sekali sini. di mana kita berdiri ada makanan. Di sana nggak ada orang Lebih masak, banyak. Pak. Hah? Nggak ada orang masak kayaknya. Di rumah tangga itu nggak pada masak Iya, kayaknya. iya benar Pak. Lebih banyak Pak Iya dari kan? kota Padangnya Pak. Padang nggak segitu. Saya Iya. masak kok, Pak. Sama Jadi kayak di orang Pekanbaru Balikpapan itu itu. gila makan ya, gila makan itu. Iya. Sampai lontong malam pun ada lontong malam. Ada, Iya. Pak, lontong malam di sini, Pak. Kalau kita kan lontong pagi Pak Muklis, dia lontong sampai ke lontong malam Pak. Ada lagi rumah makan yang kalau tamunya datang dia mukul gong Pak. Buang, makan Iya. apa itu? Ya, Tipka. Ada rumah makan itu kalau kita datang, nah begitu kita datang dia mukul gong tuh Pak. Buang. Yang Seru mana? banget itu. Bapak udah pernah coba makan patin belum, Pak? Asam pedas patin yang di sini, Oh Pak? iyalah, itu biar patin itu. Wah. Apa sih Favorit, namanya Pak? dimasaknya tuh? Iya, iya bener. Luar biasa. Kapan Patin Bapak itu. terakhir ke sini? Oh, udah lama. Udah lama. Udah lama. Ada 5 tahun yang lalu kali. Nanti saya Pekanbaru saya hubungi Tika lah ya. Iya, siap, Pak. Ya, Nanti diajak yang atasan saya itu juga, Pak. Itu si siapa yang kita uji kemarin Pak Muklis yang S2 itu. Pak Oh Teguh, iya iya Pak. iya. Mulyana. Oh iya, itu di anu ya. Bos dia Pak, bos Tika nih, bos Tika. Oh gitu. Atasan Atasan Tika saya tuh. dia, Pak. Nanti Bapak hubungi kami aja kalau Bapak ke sini. Wah, sip. Saya biasanya ke BPD. Oh, BPD. Di Riau ya. Itu Oh, ke BPD Bang Riau, Pak. Bang Riau. Ya, sekarang gimana Tika, Pak Muklis masih ada nggak Pak Muklis Pak? Cukup ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian ya, karena sudah selesai kita menanggapi dan kita khawatir juga lama-lama nanti. Ya, jangan Pak, jangan Pak. Kita udahlah Pak Didik juga sebentar, Pak Muklis sebentar, saya juga sebentar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muklis, Pak Didik yang sudah berikan masukan, dan terima kasih juga kepada Mbak Tika yang datang malam ini. Dan terima kasih kepada Mbak Ulan yang menyiapkan sempro ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan bisa selesai.
kecuali Ya. melahirkan sibuk. Ya Allah, Jadi Pak. jadi nggak bisa wisuda November kayak ini karena sibuk bayi nanti ya. Ya, nggak Insya Allah apa-apa lah, bisa nggak loh, apa-apa lah. Pak. Gak apa, pokok tahun ini bisa kan, tahun ini bisa selesai ya. Insya Allah, Pak. Tahun ini bisa selesai ya. Oke. Gimana Oke, mau Bu Tika. wisuda sambil melahirkan kan nggak mungkin ya. Iya. Melahirkannya kan September, Pak. Oh Wisudanya gitu. November. Saya boyong aja lah, Pak, wisudanya nanti. Iya, iya. Oke, Ya, dengan nanti demikian mudah-mudahan saya lah. akhiri sempurna Ya. ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh Tika Pak. nih tutup Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tika tutup nih dulu. Apa? Oh iya, Pak, Stop stop share. share ya, Pak. Stop dulu. Oke. Saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3. oke. Oke. Terima kasih Pak Muklis, Pak Terima Didi. kasih, Pak Assalamualaikum. Terima kasih Didi. Bapak-Bapak, Pak Salam. Sparta, Pak Didi, Ya. Pak Muklis. Terima kasih Mbak Ulan. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis, Ya, Pak terima kasih, Dik-Dik. Bu. Yo, kasih. Izin live, Pak. Yo. Ya.